Ada gol bunuh diri yang tercetak di persaingan babak pertama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, jumpa lagi dengan saya Hendy di channel Telo Sport. Oke teman-teman, kita ngomongin pertandingan BRI Super League Persik Kediri kontra Bali United. Stadion Brawijaya Kediri bukan sekedar panggung sepak bola, ia berubah menjadi ruang ujian mental, taktik, dan harga diri. Persik Kediri menjamu Bali United dalam lanjutan BRI Super League 2025-2026. Sebuah duel yang di atas kertas tampak biasa, namun di lapangan syarat makna. Pertandingan ini bukan hanya soal 3 poin, melainkan tentang arah musim, konsistensi, dan siapa yang lebih siap menghadapi tekanan. Bagi Persik, laga ini datang di saat krusial. Performa yang naik turun membuat macan putih harus ekstra hati-hati. Bermain di kandang sendiri memang memberi keuntungan psikologis, tetapi sejarah juga menunjukkan bahwa tekanan publik Brawijaya bisa menjadi pedang bermata dua. Ketika hasil tak sesuai harapan, atmosfer yang semula mendukung bisa berubah menjadi beban. Dari sisi Bali United, tim tamu datang dengan status lebih mapan. Mereka terbiasa berada di papan atas, punya kedalaman skuad, serta pengalaman menghadapi laga tandang. Dengan tekanan tinggi, namun justru di titik inilah potensi masalah muncul. Bali United seringkali dituntut menang di setiap laga, sehingga ruang toleransi terhadap kesalahan nyaris tidak ada. Melawan Persik di tandang, di kandang lawan, bukan hanya soal kualitas, tetapi tentang disiplin dan kesabaran. Secara taktik, laga ini menarik karena kedua tim memiliki pendekatan yang berbeda. Persik cenderung bermain lebih direct, mengandalkan transisi cepat dan keberanian duel 1 lawan 1. Bola ini efektif ketika lawan lengah, namun berisiko jika lini belakang tak solid. Itulah sebabnya pembenahan pertahanan menjadi fokus utama Persik Kediri jelang laga ini. Bukan kebetulan, melainkan respons terhadap kebobolan yang kerap terjadi di laga sebelumnya. Bali United sebaliknya lebih rapih dalam membangun serangan. Mereka nyaman menguasai bola, memutar tempo, lalu mencari celah melalui pergerakan tanpa bola. Dalam konteks ini, duel lini tengah akan menjadi kunci. Jika Persik mampu memutus aliran bola sejak awal, Bali United akan dipaksa bermain lebih cepat dari ritme ideal mereka. Sebaliknya, jika Bali United mengontrol tempo, tekanan akan beralih sepenuhnya ke tuan rumah. Satu aspek yang sering luput dari perhatian adalah faktor mental. Persik Kediri memiliki catatan cukup baik saat bermain di Brawijaya, termasuk beberapa laga kandang tanpa kekalahan. Statistik ini bukan sekedar angka, melainkan bukti bahwa Persik mampu tampil lebih berani di depan pendukung sendiri. Namun keberanian harus diimbangi kedewasaan. Kesalahan elementer, kartu tidak perlu, atau kehilangan fokus sesaat bisa menjadi titik balik yang fatal. Di sisi lain, Bali United punya keunggulan pengalaman. Banyak pemain mereka sudah terbiasa menghadapi atmosfer panas di berbagai stadion. Mereka tahu kapan harus menurunkan tempo, kapan memancing emosi lawan, dan kapan menusuk dengan cepat. Pengalaman ini sering menjadi pembeda dalam laga ketat. Persik harus waspada agar tidak terpancing permainan psikologis yang bisa merusak rencana awal. Laga ini juga penting dalam konteks klasemen. Persik membutuhkan poin untuk menjaga jarak aman dan membangun kepercayaan diri menuju fase berikutnya. Kemenangan atas tim sekelas Bali United akan menjadi pernyataan keras bahwa mereka bukan sekedar penggembira. Sebaliknya, Bali United kehilangan poin bisa membuka celah bagi pesaing papan atas. Kedua tim sama-sama datang dengan kepentingan besar. Dari perspektif penonton netral, inilah jenis pertandingan yang layak ditunggu. Bukan karena janji skor besar, tetapi karena ketegangan yang terbangun sejak awal. Setiap tackle akan bermakna, setiap peluang akan terasa krusial. Sepak bola pada akhirnya selalu tentang momen, dan laga ini dipenuhi potensi momen penentu. Jika Persik mampu menjaga disiplin, memaksimalkan dukungan publik, dan mengeksekusi peluang dengan efektif, hasil positif bukan hal yang mustahil. Namun jika Bali United berhasil memaksakan ritme mereka dan memanfaatkan celah sekecil apapun, pengalaman akan berbicara. Pertandingan ini seperti cermin bagi kedua tim, memperlihatkan sejauh mana mereka siap bersaing di musim panjang yang melelahkan. Saat peluit pertama ditiup, semua analisis akan diuji realitas, taktik, mental, dan keberanian akan bertemu di satu lapangan. Persik kontra Bali United bukan hanya laga liga, tetapi potret tentang siapa yang lebih siap menghadapi tekanan.
Dan di sepak bola Indonesia, kesiapan mental seringkali lebih menentukan daripada nama besar. Pemirsa, realitasnya pada pertandingan ini Persik Kediri mampu mengalahkan Bali United. Persik Kediri dan Bali United berakhir dengan skor 3-2 dan ini dilaksanakan tanggal 30 Januari 2026 sore waktu Indonesia Barat. Gol-gol Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique pada menit ke-29 dan 40 dan Adrian Luna pada menit ke-45 plus 2 menit. Adapun Bali United mencetak gol melalui M. Firly, yaitu gol bunuh diri di menit ke-23 dan João Ferrari di menit 69. Persik Kediri kini berhasil memperbaiki posisi. Mereka bertengger di peringkat ke-11 dengan 22 poin menyalip Arema FC dan PSM Makassar. Sementara itu, Bali United tertahan di posisi ke-8 dengan perolehan 28 poin. Mereka tertinggal 2 angka dari PSIM Yogyakarta. Oke teman-teman, sampai di sini dulu konten yang bisa kami hadirkan di hadapan teman-teman semua. Semoga bermanfaat, semoga bisa menghibur teman-teman semuanya. Salam olahraga, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.